Hakikat Pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan fokus pada Gemit dan GKS. Bagian A, Gereja Masehi Injil di Timur atau Gemit. Yang pertama, awal mula. Sejarah Indonesia di Timur dimulai pada abad ke-16 oleh misionaris Portugis. Fokusnya pada wilayah pesisir Pulau Timur, dan pada abad yang ke-17 Belanda datang dan membawa pengaruh Calvinisme. Kedua, perkembangan. Tahun 1851, Sending Gereformeerde Kerken in Nederland atau GKN mulai bekerja di Timur. Misionaris GKN seperti J.J. Legren menerjemahkan Alkitab dan mendidik guru pribumi. Tahun 1945, D.S.E. Dorcastra memulai persiapan kemandirian gereja. Bagian yang ketiga, kemandirian. 31 Oktober 1947, Gemit resmi menjadi gereja mandiri dengan nama Gereja Masehi Injili di Timur atau Gemit. Gemit memiliki teologi Calvinis dan sistem pemerintahan presbiterial sinodal. Bagian B, Gereja Kristen Sumba atau GKS. Yang pertama, awal mula. Pekabaran Injil di Sumba dimulai pada tahun 1881 oleh Sending GKN. Misionaris seperti William Post dan Cornelis de Bruijin memainkan peran penting. Yang kedua, perkembangan. GKS menerapkan sistem penginjilan yang berpusat pada sekolah dan penginjilan keliling. Misionaris GKN menerjemahkan Alkitab ke bahasa Sumba dan mendirikan sekolah-sekolah. Yang ketiga, kemandirian. 15 Januari 1947, GKS resmi berdiri sebagai gereja mandiri. GKS memiliki teologi Calvinis dan sistem pemerintahan presbiterial sinodal. Yang berikut, persamaan Gemit dan GKS. Yang pertama, akar sejarah. Keduanya berakar dari pekabaran Injil oleh Sending GKN, memiliki pengaruh Calvinisme yang kuat. Yang kedua, sistem pemerintahan. Menerapkan sistem pemerintahan presbiterial sinodal dengan penekanan pada majelis jemaat lokal dan kerjasama antar jemaat. Yang ketiga, peran bahasa daerah. Menerjemahkan Alkitab dan menggunakan bahasa daerah dalam litu dan katekasasi. Perbedaan Gemit dan GKS. Yang pertama, wilayah. Gemit meliputi Pulau Timur, Rote, Sabu, dan Semau. GKS fokus pada Pulau Sumba. Yang kedua, bahasa. Gemit menggunakan berbagai bahasa daerah di wilayahnya seperti bahasa Timur, Rote, Sabu, dan Semau. GKS menggunakan bahasa Sumba. Kesimpulannya adalah pekabaran Injil di Nusa Tenggara Timur memiliki sejarah panjang dan kompleks, dengan Gemit dan GKS sebagai dua contoh penting. Kedua gereja ini memiliki akar sejarah yang sama, pengaruh Calvinisme yang kuat, dan sistem pemerintahan presbiterial sinodal. Namun, mereka juga memiliki perbedaan dalam hal wilayah dan bahasa yang digunakan. Memahami sejarah ini penting untuk memahami peran Gemit dan GKS dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur dan kontribusinya terhadap perkembangan kekristenan di Indonesia.